Ya. Malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai audit and assurance di chapter 23 mengenai audit dari kas dan finansial instrumen lainnya. Di kelompok ini ada saya, Latanaima, ada Risha, Aprilia, Puji, dan Vera. Next. Oke. Di case study ini, Kalisto Tanzi membentuk Parmalat pada tahun 1961. Pada tahun 1990, perusahaan go public di Bursa Efek Milan. Pada akhir dekade tersebut, Parmalat memperkerjakan lebih dari 30.000 orang di 30 negara, yang dimana perusahaan terbesar ke-8 di Italia dan merupakan merek konsumen global yang dijadikanlah Coca-Cola susu. Parmalat mulai terlibat transaksi penipuan yang melibatkan penjualan fiktif di tahun 1993, dan penyidik menunjukkan bahwa Parmalat melaporkan kerugian setiap tahunnya dari tahun 1990 sampai penipuan itu terungkap pada tahun 2003. Selama periode tersebut, perusahaan terus meningkatkan tingkatan hutang untuk membiayai akuisisi internasional, untuk mengumpulkan uang dan meningkatkan penjualan. Parmalat mendirikan 3 perusahaan Karibia. Perusahaan tersebut pura-puranya menjual produk Parmalat, dan Parmalat menggunakan nota kredit dari perusahaan tersebut untuk mengumpulkan uang dari bank. Pada tahun 1999, aktivitas perusahaan dipindahkan ke Pulau Cayman. 2 auditor luar diduga datang dengan produsen susu palsu di Singapura yang menyediakan 300.000 ton susu bubuk kepada importir Kuba. Melalui perusahaan itu, anak perusahaan Kepulauan Cayman, Parmalat mengklaim bahwa anak perusahaan Kepulauan Cayman memegang sebesar 3,95 miliar euro di Bank New York, tetapi rekening itu tidak ada. Next. Nah, lalu dikonfirmasi bank palsu dikirimkan ke auditor perusahaan untuk mendukung saldo kas yang curang. Total kerugian Parmalat mencapai 12 miliar euro pada tahun 2018. Tanzi dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dalam penipuan. Perusahaan direstrukturisasi pada tahun 2005 dan dicantumkan kembali di Milan Stock Exchange. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe kas dan finansial keuangan akun finansial keuangan lainnya. Di sini ada general cash account. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah kas umum, yang dimana digunakan sebagai akun utama dalam penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi dari penjualan, pembayaran, semua masuk dan keluar melalui kas tersebut. Yang kedua, ada impress akun. Impress akun ini, akun yang bersaldo kecil digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil. Contohnya untuk pembayaran gaji upah harian, contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada branch bank akun, untuk rekening bank cabang, yaitu akun yang digunakan untuk transaksi keuangan secara elektronik kepada kantor cabang. Jadi saldo bank ini biasanya terpisah di setiap lokasi cabang, yaitu gunanya untuk membangun hubungan perbankan di masyarakat setempat dan memungkinkan sentralisasi operasi. Sebelumnya. April sebelumnya. Di sini udah impress petty cash account. Bukan, sebelumnya. Aku belum selesai jelasin loh. Nah, yang di branch account. Jadi, di beberapa perusahaan, setoran dan pencairan untuk setiap cabang dilakukan ke rekening bank yang terpisah. Jadi, kelebihannya uang ditransfer secara berkala ke rekening bank umum kantor utama, lalu akun cabang lalu ditransfer ke
branch bank account-nya. Next. Next di sini ada Impress PT Cash Account. Yang di sini akun kas yang bersadu kecil biasanya digunakan untuk pengeluaran yang bersifat insidental dan diisi kembali secara berkala. Jadi memungkinkan organisasi yang lebih kecil daripada yang lebih besar untuk menyediakan dana segera untuk akuisisi tunai kecil yang dapat dibayarkan secara cepat. Lalu selanjutnya ada cash equivalent. Di sini biasanya berupa akun atau instrumen keuangan yang berbentuk investasi perusahaan yang bersifat liquid, yaitu selanjutnya ada rekening instrumen keuangan. Ya, ini akun yang berupa investasi dalam instrumen keuangan yang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas-sekuritas yang sudah dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risha. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang uang tunai di bank dan siklus transaksi. Di sini dia membahas singkat tentang hubungan antara kas di bank dan transaksi lainnya. Siklus memiliki fungsi ganda. Yang pertama itu dia menunjukkan pentingnya pengujian audit dari berbagai siklus transaksi pada audit uang tunai. Yang kedua, dia membantu untuk lebih memahami integrasi dari siklus transaksi yang berbeda. Seperti gambar yang di bawah itu terlalu kecil sih. Di situ dia mengilustrasikan hubungan berbagai siklus transaksi vokal. Situ kayak rekening kas umum atau di bank dengan memeriksa gambarnya itu jelas mengapa akun kas umum dianggap signifikan di hampir semua audit. Bahkan ketika keseimbangan akhir ini tidak material, jumlah uang yang mengalir masuk dan keluar dari rekening kas seringkali lebih besar daripada rekening keuangan lainnya. Next, April. Next. Itu yang tadi dijelaskan di atas sebelumnya yang figur 232. Selanjutnya. April next. Pernyataan selain itu kerentanan uang tunai terhadap penggelapan lebih besar daripada jenis aset lainnya karena sebagian besar aset harus dikonversi menjadi kas buat mereka bisa digunakan. Dalam audit, kas auditor harus membedakan antara memverifikasi rekonsiliasi klien dari saldo di laporan bank ke saldo di buku besar dan memverifikasi apakah kas yang tercatat di buku besar dengan benar mencerminkan semua kas transaksi yang terjadi sepanjang tahunnya. Cukup mudah untuk memverifikasi klien merekonsiliasi saldo di rekening bank ke buku besar. Tetapi signifikan bagian dari audit total itu perusahaan melibatkan verifikasi apakah transaksi tunai direkam dengan benar. Misalnya masing-masing salah saji berikut pada akhirnya mengakibatkan pembayaran yang tidak tepat atau kegagalan untuk menerima uang tunai. Tetapi biasanya tidak ada yang melakukannya ditemukan sebagai bagian dari audit rekonsiliasi bank. Itu ada beberapa. Yang pertama itu dia kegagalan menagih pelanggan. Kedua, penggelapan uang tunai dengan menyadap penerimaan kas dari pelanggan sebelumnya, mereka dicatat dengan akun tersebut dianggap sebagai hutang buruk. Yang ketiga itu pembayaran duplikat dari faktur vendor. Yang keempat, pembayaran pengeluaran pribadi petugas yang tidak tepat. Yang kelima, pembayaran bahan baku yang tidak diterima. Yang keenam itu pembayaran kepada seseorang karyawan untuk jam kerja yang lebih banyak daripada bekerja. Yang terakhir itu pembayaran bunga kepada pihak terkait untuk jumlah yang melebihi tarif yang berlaku.
Jika salah saji ini diungkap dalam audit, penemuannya harus terjadi melalui pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atau atas transaksinya yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Dua salah saji pertama dapat ditemukan sebagai bagian dari audit siklus penjualan dan pengumpulan, itu ada di bab 14. Tiga berikutnya itu dalam audit akuisisi dan siklus pembayaran itu ada di bab 18. Dan dua yang terakhir itu dalam tes pengajian dan siklus personalia itu ada di bab 20. Dan siklus perolehan dan pembayaran modal ada di bab 22. Masing-masing jenis salah saji sepenuhnya berbeda, biasanya ditemukan sebagai bagian dari tes rekonsiliasi bank. Termasuk yang pertama itu kegagalan untuk menyertakan cek yang belum clearing bank pada saldo, checklist meskipun sudah tercetak di jurnal pengeluaran kas. Yang kedua itu uang tunai diterima oleh klien setelah tanggal neraca tetapi dicatat sebagai penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga ada setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun disimpan di bank di bulan yang sama dan termasuk dan dalam rekonsiliasi bank sebagai deposit di transit. Yang keempat itu pembayaran wesel bayar di debit langsung ke saldo bank oleh bank, tapi tidak dimasukkan ke dalam catatan klien. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, April. April masih kemut. Di sini saya akan menjelaskan tentang Audit of General Cash Account atau audit akun kas umum. Dalam menguji saldo akhir tahun di rekening kas umum, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah kas sebagaimana tercantum pada neraca dinyatakan secara wajar dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan 5 dari 8 tujuan audit terkait keseimbangan yang digunakan untuk semua pengujian rincian saldo, yaitu keberadaan, kelengkapan, akurasi, cut-off, dan detail tie-in. Metodologi untuk mengaudit kas akhir tahun pada dasarnya sama dengan semua akun neraca lainnya. Di sini ada tahap-tahap. Yang pertama ada tahap 1, identifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas. Sebagian besar perusahaan tidak mungkin memiliki risiko bisnis yang signifikan yang mempengaruhi saldo uang tunai. Namun resiko bisnis klien mungkin timbul dari pengelolaan kas yang tidak tepat, kebijakan atau penanganan dana. Risiko bisnis klien lebih mungkin muncul dari setara kas dan investasi jenis lainnya. Auditor harus mengerti risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien serta manajemen kontrol yang mengurangi risiko ini. Yang kedua, atur kinerja materialitas dan nilai risiko bawaan. Sering muncul salah saja yang material dikarenakan saldo kas yang tidak material, tapi transaksi tunai yang mempengaruhi saldo sangat material. Karena uang tunai lebih rentan terhadap pencurian daripada aset lain, maka nilainya inherent tinggi risiko atas keberadaan, kelengkapan, dan tujuan akurasi. Tujuan ini adalah biasanya fokus dalam mengaudit saldo kas dan auditor dapat menyimpulkan bahwa risiko untuk tujuan ini merupakan risiko yang signifikan. Yang ketiga, penilaian pengendalian risiko. Pengendalian internal atas saldo kas akhir tahun di rekening umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, kontrol atas siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan penerimaan kas dan pencairan. Yang kedua, rekonsiliasi bank independen. Saya akan menjelaskan rekonsiliasi bank bulanan. Atas rekening bank umum secara tepat waktu oleh seseorang yang independen yang menangani atau melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas merupakan kendali yang penting atas saldo akhir kas. Jika perusahaan menunda rekonsiliasi bank untuk periode yang lama, nilai pengendalian akan berkurang dan dapat mempengaruhi penilaian auditor atas resiko pengendalian untuk kas.
Lebih penting lagi, rekonsiliasi independen memberikan kesempatan untuk verifikasi internal transaksi, penerimaan, dan pengeluaran kas. Selanjutnya di sini ada positive pay, reduce check fraud, di mana pembayaran positif yaitu alat deteksi penipuan otomatis yang ditawarkan oleh sebagian besar bank. Perusahaan menggunakan positive pay untuk mengirimkan file cek yang dikeluarkan ke bank masing-masing di mana di hari cek ditulis. File dikirim ke bank menyertakan nomor cek, nomor rekening, tanggal penerbitan, dan jumlah dolar atau jumlah amount-nya. Pembayaran positif layanan cocok dengan nomor rekening, nomor cek, dan jumlah dolar dari setiap cek yang disajikan untuk pembayaran terhadap daftar cek yang disediakan oleh perusahaan. Jika rekening koran diterima tanpa dibuka oleh rekonsiliator dan kendali fisik dipertahankan atas laporan sampai rekonsiliasi selesai, salinan cek yang dibatalkan, slip setoran ganda, dan dokumen lain yang termasuk dalam pernyataan tersebut dapat diperiksa tanpa memperhatikan kemungkinan perubahan, penghapusan, atau penambahan. Tindakan rekonsiliasi bank yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan cek yang dibatalkan atau catatan pembayaran bank elektronik dengan catatan pencairan uang tunai untuk tanggal, penerima pembayaran, dan jumlah. Yang kedua, memeriksa cek yang dibatalkan atau catatan pembayaran bank elektronik untuk ditandatangani, endorsement, dan pembatalan. Yang ketiga, bandingkan simpanan di bank dengan penerimaan kas yang tercatat untuk tanggalnya, pelanggan, dan jumlahnya. Yang keempat, memperhitungkan urutan nomor pemeriksaan dan menyelidiki yang hilang. Yang kelima, rekonsiliasi semua item yang menyebabkan perbedaan antara buku dan saldo bank dan memverifikasi kesesuaiannya untuk bisnis klien. Selanjutnya, rekonsiliasi total debit pada laporan bank dengan total catatan pengeluaran kas. Lalu rekonsiliasi total kredit pada laporan bank dengan total catatan penerimaan kas. Selanjutnya meninjau transfer antar bank akhir bulan untuk kesesuaian dan pencatatan yang baik. Lalu yang terakhir, tindak lanjuti cek terutang dan pemberitahuan penghentian pembayaran. Selanjutnya tahap kedua yaitu merancang dan melakukan tes kontrol dan tes substantif atas transaksi. Karena saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus lain kecuali persediaan dan pergudangan sejumlah besar transaksi mempengaruhi tunai. Di tahap ketiga ada yang pertama merancang dan melakukan prosedur analytical substantif. Dalam kebanyakan audit yang dilakukan, rekonsiliasi bank akhir tahun diaudit secara ekstensif. Auditor biasanya membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, deposito dalam perjalanan, cek yang beredar, dan item rekonsiliasi lainnya dengan priorier rekonsiliasi. Prosedur analitis substantif ini mungkin mengungkap kesalahan penyajian secara tunai. Yang kedua, tes rancangan dan rincian saldo, di mana titik awal untuk verifikasi saldo di rekening bank umum adalah mendapatkan rekonsiliasi bank dari klien untuk dimasukkan dalam dokumentasi auditor. Di sini ada contoh dari audit schedule untuk bank rekonsiliasi. Ini gambar menunjukkan rekonsiliasi bank setelah klien melakukan penyesuaian saldo akun, di mana saldo yang disesuaikan di buku besar yaitu saldo yang seharusnya muncul di laporan keuangan. Auditor harus menentukan bahwa klien telah melakukan penyesuaian. Jadi, angka yang ditunjukkan di bawah ini adalah angka yang seharusnya muncul di saldo laporan keuangan. Lalu di tabel 23.1 untuk mengaudit kas di bank, auditor memverifikasi apakah bank telah direkonsiliasi diterima benar dari klien. Tujuan audit terkait keseimbangan dan umum pengujian rincian saldo dalam audit akun kas ditunjukkan pada tabel ini. Seperti di setiap akun audit lainnya, prosedur audit sebenarnya bergantung pada materialitas dan risiko dalam kas yang diidentifikasi oleh auditor di pihak lain bagian dari audit.
Berdasarkan standar auditing, auditor biasanya memperoleh tanda terima konfirmasi bank dari setiap bank atau lembaga keuangan lain yang berbisnis dengan klien, kecuali jika ada banyak akun yang tidak aktif yang tidak biasa. Sebagai kemudian bagi auditor maupun bagi para bankir yang diminta untuk mengisi konfirmasi bank, AICPA telah menyetujui penggunaan sebuah standar formulir konfirmasi bank. Gambar yang di bawah ini mengilustrasikan standar lengkap konfirmasi yang disebut formulir standar untuk mengkonfirmasi informasi saldo rekening dengan lembaga keuangan. Ini contoh gambar untuk standar konfirmasi of financial institution account balance information yang disetujui oleh AICPA. Saldo bank dalam bentuk yang sama seperti 3 pinjaman terhutang yang di gambar 234 ini. Di sini ada tiga saldo yang terhutang. Informasi tentang kewajiban kepada bank untuk wesel, hipotek, dan atau hutang lain biasanya termasuk jumlah dan tanggal pinjaman, tanggal jatuh tempo pinjaman, tingkat suku bunga, dan adanya agunan. Rekening yang dikonfirmasi oleh bank harus dilacak ke jumlah yang tertera di bank rekonsiliasi. Selanjutnya ada assessing cut-off bank activity after year end. Cut-off bank statement adalah rekening koran sebagian periode bank dan salinan terkait atau akses digital untuk cek yang dibatalkan, duplikat slip setoran, dan dokumen lain yang termasuk dalam laporan bank. Disediakan oleh bank langsung ke kantor CPA atau melalui akses online ke catatan elektronik dari informasi rekening bank klien. Tujuan dari laporan mutasi bank atau akses elektronik ke informasi rekening di bank sistem untuk memverifikasi item rekonsiliasi pada rekonsiliasi bank akhir tahun klien dengan bukti yang disimpan oleh bank, bukan klien. Auditor melakukan verifikasi berikut di bulan setelah tanggal neraca. Yang pertama ada simpan daftar semua cek yang dibatalkan, memo debit, deposito, dan memo kredit. Pastikan saldo rekening koran saat jumlah digunakan. Yang ketiga, tinjau item yang termasuk dalam pijakan untuk memastikan bahwa mereka dibatalkan oleh bank dalam jangka waktu yang tepat dan tidak termasuk penghapusan atau perubahan. Selanjutnya ada test of the bank rekonsiliasi. Di sini, auditor verifikasi rekonsiliasi melibatkan beberapa prosedur. Yang pertama, verifikasikan bahwa rekonsiliasi bank klien akurat secara matematis. Yang kedua, menelusuri saldo dikonfirmasi bank dan atau saldo awal ditampilkan dalam catatan perbankan klien secara online. Yang ketiga, cek catatan tertulis dan dicatat sebelum akhir tahun dan disertakan dengan cut-off laporan bank ke daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank dan ke jurnal pengeluaran kas pada periode atau periode sebelum tanggal saldo. Yang keempat, selidiki semua cek signifikan yang termasuk dalam daftar cek beredar. Yang kelima, dalam perjalanan atau deposit in transit ke laporan bank cut-off. Yang selanjutnya memperhitungkan item rekonsiliasi lainnya pada laporan bank dan rekonsiliasi bank. Gambar 235 ini menunjukkan bagaimana jenis-jenis pengujian audit digunakan untuk mengaudit rekening kas umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur yang berorientasi pada penipuan. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki rekening kas luar negeri yang ilegal dan menyetor ke rekening tersebut dari penjualan yang tidak tercatat. Kecil kemungkinannya auditor akan mengungkap penipuan tersebut. Namun demikian, auditor bertanggung jawab untuk melakukan upaya yang wajar untuk mendeteksi kecurangan ketika mereka memiliki alasan untuk meyakini bahwa kecurangannya mungkin ada. Prosedur untuk mengungkap penipuan berikut ini secara langsung berkaitan dengan saldo kas akhir tahun, tes rekonsiliasi bank yang diperpanjang, bukti kas, dan tes transfer antar bank. Asumsi bahwa terdapat kelemahan pengendalian internal material dan akhir tahun klien adalah 31 Desember dengan menggunakan pendekatan umum auditor. Yang pertama,
Mulailah dengan rekonsiliasi bank untuk bulan November dan dibandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain dalam laporan bank bulan Desember. Yang kedua, bandingkan semua sisa cek dan slip setoran yang dibatalkan dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember. Next. Yang ketiga, lacak semua item yang tidak jelas dalam rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember ke rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember milik klien untuk memastikan item tersebut disertakan. Dan yang terakhir, pastikan bahwa semua item rekonsiliasi dapat rekonsiliasi bank 31 Desember merupakan item dari rekonsiliasi bank November dan jurnal bulan Desember yang belum clearing bank. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah hal berikut telah dilakukan. Yang pertama, semua penerimaan kas yang tercatat disimpan. Kedua, semua simpanan di bank dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pencairan kas yang tercatat telah dibayar oleh bank. Dan yang terakhir, semua jumlah yang dibayarkan oleh bank itu dicatat. Lanjut. Next. Bukti penerimaan kas ini adalah tes transaksi yang tercatat. Sedangkan bank rekonsiliasi ini adalah ujian keseimbangan tunai pada satu titik tertentu. Bukti kas adalah metode yang sangat baik untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat dengan rekening bank dan dengan rekonsiliasi bank. Namun, ini bukti pengeluaran tunai tidak efektif untuk menemukan cek yang ditulis dengan jumlah yang tidak tepat, cek palsu, atau kesalahan penyajian lainnya di mana jumlah dolar yang tercantum pada catatan pengeluaran tunai adalah tidak benar. Selanjutnya oleh Ferayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit of financial instrument atau audit instrumen keuangan. Di sini dia ada 3 tahapan. Tahapan pertama, yaitu yang pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi kas di bank, yaitu saldo akun instrumen keuangan mungkin material tergantung pada jenis dan frekuensi investasi aktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent dan dari instrumen keuangan mencakup tujuan manajemen yang terkait dengan aktivitas investasi. Yang kedua, tetapkan materialitas kinerja dan nilai risiko inherent, yaitu saldo akun instrumen keuangan mungkin material tergantung pada jenis dan frekuensi investasi aktivitas. Dan mayoritas instrumen keuangan dinilai menggunakan estimasi nilai wajar. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian kas di bank, yaitu yang dimaksud dengan auditor perlu memiliki pemahaman tentang desain dan efektivitas operasi pengendalian internal. Selanjutnya tahap kedua. Yang pertama, merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang dimaksud di sini, auditor biasanya mengandalkan pernyataan dan nasihat broker atau pemberitahuan dikirim dari broker ke klien dengan rincian pembelian atau penjualan. Dari manajer investasi untuk diuji pembelian dan penjualan selama pengendalian dianggap efektif, melacak pembayaran atau hasil pengeluaran atau penerimaan kas, dan kemudian menguji keakuratan matematis dan dari keuntungan dan kerugian. Yang kedua, merancang dan melakukan prosedur analisis substantif. Yang dimaksud, prosedur analisis substantif biasanya tidak sepenting dalam menilai akhir tahun saldo dan instrumen keuangan karena saldo tersebut dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak harus ditautkan ke akun lain. Yang tahapan ketiga, yaitu pengujian desain rincian saldo instrumen keuangan. Yang dimaksud dari tahapan ketiga ini, yaitu titik awal untuk menguji saldo akhir tahun akun instrumen keuangan adalah untuk mendapatkan jadwal kegiatan investasi tahun ini. Jadwal kegiatan investasi akan disertakan saldo awal, pembelian dan penjualan instrumen keuangan, serta keuntungan terkait atau kerugian. Dan saldo akhir dicatat pada nilai pasar wajar atau nilai lain yang sesuai standar akuntansi. Lalu, auditor meminta konfirmasi dari DR broker untuk mengonfirmasi kepemilikan akhir tahun
juga sebagai transaksi yang terselesaikan dan tidak terselesaikan yang terjadi sepanjang tahun. Lalu konfirmasi itu memberikan jaminan atas keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan. Yang selanjutnya, ini contoh dari yang kita dapat lihat dari bab 23 yang di tabel 23.2, yaitu di sini dia ada kolom pertama itu yang untuk tujuan audit, yang kedua itu susunan rincian prosedur saldo dan komentarnya. Saya akan jelasin yang kolom pertama. Itu dia keuangan yang tercantum harus benar dan sesuai dengan buku besarnya. Itu yang dimaksud dengan detail tain dari tujuan audit. Yang lalu susunan untuk rincian prosedur saldonya, yaitu di mana kegiatan investasi membuktikan jadwal aktivitas investasi untuk penambahan dan pengurangan saldo sesuai kategori saldo besarnya. Lalu yang di bagian yang kedua, instrumen keuangan itu harus tercantum pada kegiatan investasi yang dimaksud dengan keberadaan. Lalu instrumen keuangan yang dicatat harus dimaksud untuk kelengkapan. Instrumen keuangan yang tercantum pada jadwal kegiatan investasi yang akurat itu dimaksudkan dengan akurasi, yang dimana susunan rincian prosedur saldonya yang dimaksud konfirmasi dengan pemblokir dialer, inspeksi fisik dari kontrak keamanan dan perjanjian yang didasarkan inspeksi. Lalu komentarnya di sini dibilang, biasanya konfirmasi bukti harus secara fisik di mana memeriksa sekuritas atau kontak yang dipegang oleh dealer tersebut. Jadi ini yang bisa kita lihat dari gambar ini ada tujuan audit, susunan rincian prosedur saldo, dan komentarnya. Sekian dan terima kasih.